Kemudian penulis menutup bab ini dengan hadis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Jarir husnan wa jamalan, ketampanan, sampai dimisalkan oleh Umar bin Al-Khattab seperti Nabi Yusuf. Wa yadhharu anna al-hadits laisa lahu 'alaqatun bi hadhihi at-tarjamah illa bi syai'in min at-takalluf. Sebenarnya hadis ini kalau secara zahir, kata Syekh Abdul Razak, tidak memiliki keterkaitan dengan bab ini. Tapi seolah-olah dipaksakan. Ka ayyuqalu atiba suratu yalzamuhu ghaliban tiburih. Ya, seolah-olah sesungguhnya parfum itu sesuatu yang baik ya, yang juga baunya enak. Dan orang yang baik akan cenderung pakai parfum. Oleh karena itu, para malaikat ya, itu senang dengan bau yang wangi. Ruh-ruh yang baik itu akan senang dengan wangi. Sementara setan, kalau kita lihat penjelasan dari Nabi SAW, kumpul tempat sampah di WC. Artinya ruh-ruh yang jelek itu menyukai tempat yang kotor dan bau. Nah, agar supaya kita ini masuk di kalangan, kelompok, ya, komunitas, orang-orang yang menyukai yang baik-baik, yang wangi-wangi, seperti malaikat, para nabi, orang-orang yang baik penampilannya, ya, diantaranya dengan parfum. Ya. Dan kalau antum jualan parfum juga artinya kalau diniatkan itu bisa, oh, ini niatku ngomong ini, mudah-mudahan berpahala jualannya. Ini terakhir ya, sebelum ini azan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau wa fitib minal khosiyah. Ini yang saya katakan tadi. Parfum itu ada rahasianya. Innal malaikatu tuhibbuhu. Innal malaikata tuhibbuhu. Malaikat suka dengan parfum, sementara setan itu lari dari parfum. Dan sesuatu yang paling disukai oleh setan adalah bau yang busuk dan yang tidak disukai. Ruh-ruh yang baik itu mencintai bau-bau yang baik, sementara ruh-ruh yang buruk itu mencintai bau-bau yang buruk. Wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha. Oleh karena itu, setiap ruh akan cenderung pada mana yang cocok. Ya, kita juga punya ruh. Nah, itu kecenderungannya kemana? Senang parfum atau senang yang bau? Ya. Di antaranya bau itu ya ad-dukhon. Apa? Rokok. Ya. Ya, demikian sudah masuk azan Isya. Nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da isya insyaallah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngomong. Bagaimana cara beliau ngomong, bagaimana diamnya dan lain. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang kita ke bab yang baru, yaitu babu kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara. Nah, penulis di sini Imam At-Tirmidzi membuat sebuah bab yang menunjukkan tentang bagaimana bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling fasih lisannya. Kalau ngomong Rasulullah itu paling fasih, paling bagus pilihan katanya, paling jelas ucapannya, paling mudah ketika memahaminya, ya. Dan lisan beliau itu manis. Wa asra'ahum adaan. Dan Nabi itu kalau berbicara ya tuntas. Wa ahlahum mantiqan. Ucapannya manis hatta in kana kalamahu la ya'khudhu bimajami'il qulub. Sehingga ucapan beliau itu mampu mengambil semua hati. Kan kalau kita seseorang yang ngomong di kalangan tertentu saja, ada lapisan masyarakat bawah, lapisan masyarakat menengah, masyarakat atas, orang tua, orang muda, anak-anak. Ya. Nah, Rasulullah SAW itu semuanya bisa tersentuh dengan ucapan beliau.
dengan gaya bicara beliau. Wa yasbil arwah. Ucapan beliau itu mampu menawan ruh. Wa yashhadu lahu bidzalika a'da'uhu, bahkan musuh-musuh beliau pun mempersaksikan bahwa beliau itu kalau ngomong ya demikian. Kalau beliau berbicara, ucapan beliau itu mufassalin, mubayyinin. Ucapannya terpisah-pisah, satu kata dengan kata yang lain. Jelas. Tidak nempel-nempel satu kata yang lain. Sehingga orang, ngomong apa tadi? Nah, ini jelas, putus-putus. Ya, pasti. Ya'uddu adun, sampai orang mampu ngitungnya. Bukan lambat ya, tapi jelas. Kata satu dengan kata yang lain itu jelas. Bukan ucapan yang cepat sehingga sulit dihafal. Ya, bukan ucapan yang putus-putus sehingga banyak terdiam. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza. Nabi itu kalau ngomong bukan nyerocos seperti nyerocosnya seseorang di antara kalian. Walakin kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Akan tapi beliau itu kalau ngomong ucapannya jelas dan terpisahnya juga jelas. Ya, intonasinya jelas. Yahfadhuhu man jalasa ilaihi. Saking jelasnya orang yang duduk bersamanya mampu menghafalnya. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalathan liyuqala anhu. Dan Nabi itu adalah seseorang yang sering kalau berbicara diulang 3 kali. Wa kana idza sallama salama thalathan. Kalau mengucapkan salam, beliau ucapkan 3 kali. Wa kana tawilas sukut, dan beliau itu pendiam. La yatakallamu fi ghairi hajatin. Tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya. Beliau berbicara vokalnya jelas. Dan ketika beliau menutup pembicaraan, semua mulutnya tertutup. Yatakallamu bijawami'il kalim, dan beliau itu kalau berbicara dengan ucapan yang jami', ucapan singkat tapi maknanya luas. Faslin la fudula wala taksira. Ucapan beliau tidak berlebih-lebihan, tidak kebanyakan, dan ucapan beliau juga tidak sampai kurang. Artinya orang minta maksudnya apa? Nah, tidak. Cukup penjelasannya sudah. Ngomong dikit bae tapi orang sudah paham. Wa kana la yatakallamu fi ma la ya'ni. Beliau tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak ada kepentingan beliau, tidak ada, bukan urusan beliau. Ya. Tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Wala yatakallamu illa fima yarju thawabahu. Dan beliau itu kalau berbicara, beliau harapkan pahala dari ucapannya. Hadis ke-223 dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza. Rasulullah kalau ngomong itu tidak nyerocos seperti nyerocosnya salah seorang di antara kalian. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Beliau itu kalau ngomong jelas dan terpisah. Yahfadhuhu man jalasa ilaihi, sehingga ucapannya bisa dihafal. Ya. Ini menunjukkan Rasul itu sempurna ya, dalam segala hal. Dari sisi nasab ya, sudah kita bahas. Dari sisi fisik sudah kita bahas. Kesempurnaan beliau dari sisi fisik. Dari sisi nasab ya 20-an ya. 20-an ke atas tuh tokoh semua. Ya. Kita kan kalau kakek kita aja orang yang berpengaruh di Palembang kan masih kita punya nama. Ya. Nah, Nabi itu 20 ke atas itu orang tokoh semua di Mekah. Kemudian akhlak sempurna. Cara berbicara sempurna. Tidak kata kurangnya pokoknya. Sehingga tidak ada alasan orang nolak beliau.
Tidak ada yang cacat. Ya.